Bener-bener gue diajak ke gereja. Ini gue bilang apa maksudnya? Assalamualaikum Bunda Maria. Goblok. Pernah nggak kita menyadari bahwa Indonesia sering jadi sorotan dunia? Bukan karena sensasi atau kontroversi, tapi karena sesuatu yang jauh lebih sederhana, toleransi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Fakta itu sering membuat banyak orang di luar negeri punya bayangan tertentu. Sebagian membayangkan suasana yang kaku, kehidupan sosial yang tertutup, atau masyarakat yang sulit menerima perbedaan. Namun ketika para turis asing, pekerja luar negeri, atau pelajar internasional benar-benar datang dan tinggal di Indonesia, mereka justru menemukan hal yang berbeda dari bayangan itu. Yang mereka lihat adalah kehidupan yang berjalan berdampingan. Di tengah suasana Ramadan misalnya, masjid-masjid dipenuhi jamaah, suara azan berkumandang 5 kali sehari, dan jalanan ramai oleh orang-orang yang berburu takjil menjelang maghrib. Suasana religius terasa kuat, tapi di saat yang sama kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan harmoni. Saudara-saudara kita yang non-muslim tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Mereka bekerja, beribadah, dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut atau tekanan. Justru yang sering terlihat adalah sikap saling menjaga. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering membuat banyak orang asing terkesan. Mereka datang dengan berbagai prasangka, tapi pulang dengan cerita yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Wabriblah matal ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun la ilaha illallah la ilaha illallah. A few moments later. Gue penasaran nih, ada gak yang kayak gue? Gue itu agamanya Kristen, tapi dari kecil tuh sering banget denger doa-doa muslim di TV. Bahkan aku sampai hafal semua lagu Ramadan, bener-bener hafal teksnya semua. Jangan bilang-bilang ya, bahkan aku hafal doa-doanya juga loh. Contohnya, Allahumma lakasuntuk wa bika amantu wa ala rizki. Udah cukup. Aku masih hafal banyak doanya juga loh. Ini aku yang aneh apa kalian juga gitu? Astaga, lama ini cantik banget sih, sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget cuy. Ih, cantik banget sumpah dia cuy. Sumpah dia cantik banget sumpah guys. Anjir baper gue sumpah guys, baper gue cuy. Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Makasih ya, Bang. Saya jadi diingatkan. Abang nemu dari mana? Gak boleh, Bang. Astagfirullahaladzim. Di antara tu dan sawit, di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain. Ada lahan langsung tanam sawit, lahan sawit ku tak main-main. Walau antaiku yang pasti rutin, awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan ku tanam sawit.
Nek melu tahlilan nek yo level kat. Level kat. Level kat. Tahlilan. Tahlilan kat. Apa iki? Berkat. Mari tekan di. Tahlilan. Ya Allah. Pertama kali aku. Ya elah. Rek. Apa rek? Iku bener. Minyak ya. Ih, oleh minyak lumayan. Yo ngono lah lo, ya ampun rek, oleh minyak. Lu kena kayak sarapannya anakku gini. Goreng. Lu. Ya Allah, gula kok. Ih, akeh yo. Iku jajannya dibuka. Lu enak iki guys sarapan besok. Oh gitu aku tambah nasi tadi di sana. Ya, kamu kok gak nambah? Pokoknya ngomong Pak, aku bawa kayak anakku kayak bojoku. Kita lagi ada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan kita dibikin salpok sama ini gereja. Dan sebelahnya ada masjid. Gokil ya, toleransinya kuat banget warga Bangka Belitung. Hari Minggu orang ibadah, hari Jumat orang pergi sholat Jumat. Wah keren banget, respect sih sama warga Bangka Belitung. Toleransinya keren banget. Ini pertama kalinya sih ngelihat gereja di sebelahnya masjid. Biasanya walaupun ada gereja pasti masjid itu agak berjauhan, ataupun sebaliknya. Kalau ada masjid, gereja agak berjauhan. Tapi ini benar-benar cuma dipisahkan oleh gang. Gereja GPIB Maranatha, dan ini Masjid Agung Kubah Timah, Kota Pangkal Pinang. Masjid dan gereja nggak ada yang keganggu, kan ibadahnya juga beda. Yang Kristen cuma hari Minggu, kalau ada hari-hari tertentu baru ke gereja. Kalau yang Muslim kan hari Jumat, ada juga sholat 5 waktunya, kan nggak ada yang keganggu. Inilah yang wujud asli dari toleransi, dan warga Bangka Belitung memperlihatkannya pada saya. Cuma jalan ini yang memisahkan. Biasanya itu ada bangunan, baru aja masjid. Bangunan, baru aja gereja. Ini benar-benar bersebelahan, Pak. Dan ini di kota. Katanya menurut kalender, entah tahun berapa, katanya bakal ada Natal berdekatan sama Hari Raya Idul Fitri. Dan ini bakal rame banget pasti ya. Sebelah Natal, di sini Idul Fitri. Entah tanggal berapa itu. Ini baru wujud toleransi. Agamamu, agamaku. Gak bakal juga orang pindah agama gara-gara ke distract. Gak bakal. Ya kembali ke imanmu lagi. Yang lebih mengharukan lagi, semangat toleransi itu tidak hanya hidup di kalangan orang dewasa. Ia tumbuh secara alami di hati anak-anak Indonesia. Di sekolah-sekolah misalnya, anak-anak Muslim dan non-Muslim bermain bersama tanpa memikirkan perbedaan agama. Mereka belajar di kelas yang sama, bercanda di halaman sekolah yang sama, dan pulang dengan cerita yang sama. Ketika bulan Ramadan tiba, anak-anak non-Muslim sering melihat teman-teman Muslim mereka berpuasa sejak pagi. Mereka melihat bagaimana temannya menahan lapar, menunggu waktu berbuka, lalu berangkat tarawih dengan penuh semangat. Alih-alih merasa terpisah, banyak dari mereka justru ikut merasakan kehangatan suasana itu. Mereka melihat bahwa teman-teman Muslimnya tidak pernah menjadikan perbedaan sebagai jarak. Tidak ada kalimat, "Kamu beda dengan kami." Yang lebih sering terdengar justru ajakan sederhana, "Ayo kita bareng-bareng." Halo guys, ini adik aku yang gemoy mau belajar goreng telur. Nah, ini adalah telur mata sapi. Ngapain kamu nyanyi lagu itu? Maka kita Kristen. Hah? Astagfirullah. Ya Allah. Kamu gimana? Hah? Salat. Kamu Kristen? Hah? Mantap. Kamu Kristen baru? Tanya Adit, boleh tahu Adit tuh? Ya bisa, gimana ya? 3 hari lagi malahan. Kamu Kristen baru? Pulang sana, Dek. Ada mau ikut taraweh. Adek kan Kristen. Dek. Adek, mau taraweh dulu, nanti adek kesini lagi ya. Adek kan di gereja, Dek. Apa? Ya udah ke masjid, ngapain kamu mau ke masjid? Hah? Mau sholat Maisa? Kau mana mukenanya? Mana mukenanya? Tunggu ya, Ma. Tere nggak sholat, Tere ke gereja. Gila-gila. Hah? Yang salah siapa mamanya? Tere nggak sholat, nak.
Tere nggak bisa sholat. Tere ke gereja. Sholat. Enggak, gereja. Nggak boleh, Tere kan cuit-cuit ya. Enggak, ke gereja yuk, ke gereja aja ya. Sholat. Sholat apa sih emang Tere ngerti sholat? Iti. Kayak gimana sholat? Oh. Coba sih tunjukin ke Mama Isa sholat gimana sholat. Coba sholat kayak gimana? Sholat gimana? Emang sholat gimana? Nggak boleh ya nak? Oh gitu sholat. Oh. Dan dari momen-momen sederhana seperti itu, dunia bisa melihat satu hal penting tentang Indonesia. Bahwa menjadi mayoritas bukan berarti mendominasi, melainkan melindungi. Bahwa perbedaan bukan untuk dijauhi, tapi untuk dirangkul. Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan jika dijaga dengan saling menghormati. Di setiap tawa, anak-anak yang bermain bersama tanpa memikirkan latar belakang. Di setiap meja buka puasa yang diisi oleh orang-orang dengan keyakinan berbeda, disitulah kita melihat wajah Indonesia yang sebenarnya. Sebuah negeri yang hangat, sebuah rumah yang cukup luas untuk semua orang. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia dan pulang dengan satu kesan yang sama. Di tempat ini, perbedaan bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Karena pada akhirnya, nilai yang paling kuat bukan sekadar kata-kata, tetapi contoh nyata yang hidup di tengah masyarakat. Dan Indonesia, dengan segala keberagamannya, terus menunjukkan bahwa kedamaian itu bukan hal yang mustahil. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah melihat momen toleransi seperti ini di sekitar kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.